Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Saada dari SMP Alwai Tasim Tebu Ireng CGP Angkatan 10 kelas 260 Kabupaten Jombang. Ini saya akan menjelaskan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Fasilitator dan pengajar praktek, fasilitator Bapak Suwandi, pengajar praktek 1 Bapak Surawi, pengajar praktek 2 Ibu Lailatun Nikmah. Refleksi 4P, yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama peristiwa, yaitu momen yang paling penting, mencerahkan dan menegangkan serta koneksi antar materi modul 1 dan modul 2. Yang pertama peristiwa terkait momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya di modul 1.1, yaitu yang pertama memahami filosofis pemikiran KHD, di mana pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Pendidikan yang berpusat pada murid, pembentukan karakter, serta prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Yang kedua, KHD mengibaratkan guru seperti seorang petani, sedangkan murid itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani kebun di lahan yang telah disediakan. Selanjutnya, peristiwa terkait momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya di modul 1.2, yaitu yang pertama, memahami nilai guru penggerak, berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, memahami peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, yaitu menganalisis nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya laksanakan. Selanjutnya, peristiwa momen yang paling menantang bagi saya, yaitu yang pertama, melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengerjakan setiap tugas dengan adanya tepat waktu. Selanjutnya, yaitu kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, kita perlu memahami tentang prinsip dasar yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar bisa menerapkan peran guru penggerak secara optimal. Yang kedua, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman yang diguyur hujan. Saya mendapatkan pencerahan terkait menuntun murid tanpa merasa takut gagal mendidik karena murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar dari aspek kognitif saja, melainkan dari semua aspek. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang kedua, hanya transfer materi pelajaran. Yang ketiga, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Sekarang, saya berpikir bahwa guru harus yang pertama merancang pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang ketiga, mengenali karakter murid dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang keempat, menjadi guru yang menuntun, tidak menuntut, yaitu menjadi guru yang teladan bagi seorang murid.
adalah penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama yaitu terus belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dengan mengikuti seminar, pelatihan, dan membaca buku-buku terkini tentang pendidikan dan teknik pengajaran yang inovatif. Yang kedua, meluangkan waktu setiap minggu untuk merefleksikan praktek mengajar, meninjau keberhasilan dan sesuatu hal yang perlu diperbaiki, dan membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu membangun komunikasi dengan berbagai pihak, berkolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran. Yang keempat, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, lebih khusus memanfaatkan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.